Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3171 Raja Iblis Darah. Berdiri dalam kegelapan, 4 orang Lin Bai melihat ada banyak setan darah yang siap bergerak di dunia bawah tanah di depan mereka, dan seluruh dunia bergema dengan teriakan aneh setan darah. Suara dingin Tiger Seven berkata, apakah kamu menemukan bahwa mereka sepertinya dikelilingi oleh 9 kolom lampu merah darah? Apa itu? Pada saat ini, Lin Bai memusatkan pandangannya dan melihat bahwa di dunia bawah tanah di depannya, ada 9 berkas cahaya berwarna darah yang tingginya sekitar 10.000 meter. Tepatnya, itu adalah batu kristal yang memancarkan cahaya merah. Semua darah iblis dikelilingi oleh 9 kolom darah. Lin Bai berkata dengan suara rendah, batu kristal darah dewa raksasa. Disinilah kehidupan mereka dilahirkan. Aning berbisik, darah iblis di sini akan mencapai jutaan. Berapa banyak setan darah yang ada di dunia bawah tanah yang begitu besar? Setelah mendengar ini, Lin Bai mendongak dan melihat bahwa kepala dewa raksasa tidak ditemukan di atas. Lin Bai berkata pada saat itu, saya tidak tahu, tapi saya tahu bahwa tempat ini pasti bukan markasnya. Perkemahan iblis darah. Seharusnya ada mayat di markas iblis darah. Mayat dewa raksasa tanpa kepala. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Ketika Lin Bai melihat King He di Gunung Ajaib, dia mengetahui bahwa King He telah membunuh dewa raksasa dan memenggal kepalanya, dan tubuh dewa raksasa jatuh ke dunia bawah tanah ini, dan karena itulah begitu banyak iblis darah lahir di sini. Tapi sekarang keempat orang Lin Bai menemukan tempat ini, hanya 9 darah dewa raksasa yang masuk ke dalam kolom cahaya, tidak menemukan tubuh dewa raksasa itu. Artinya, pasti ada iblis darah lain di sini, dan mereka mengendalikan tubuh dewa raksasa itu. Hehe, hehe, hehe. Hahaha. Ketika 4 orang Lin Bai bersembunyi di kegelapan untuk mengamati pergerakan tempat ini. Tiba-tiba, semburan tawa aneh bergema di sekitar 4 orang Lin Bai. Keempat anak buah Lin Bai segera menjadi waspada. Mereka menemukan kita. Yin Jiuling berkata dengan suara rendah. Lin Bai mengeluarkan pedang iblis, Harimau 7 mengeluarkan pisau pemotong, dan An Ning mengeluarkan pedang besi dan melihat sekeliling dengan dingin. Orang Tuntian, sudah lama tidak bertemu. Putra reinkarnasi, utusan neraka, baiklah. Suara samar dengan senyuman bergema. Pada saat ini, Lin Bai melihat iblis darah di dunia bawah tanah di depannya. Tiba-tiba dia melihat tempat persembunyian 4 orang Lin Bai dan perlahan mendekat. Yang akan datang. Ah Ning mengepalkan pedang besinya dan berkata dengan suara dingin. Suara itu berkata, aku ingin bertemu denganmu, orang Tuntian, putra reinkarnasi. Pada saat ini, iblis darah di dunia bawah tanah di depannya menyebarkan jalan ke tempat yang tidak diketahui. Lin Bai berkata dengan dingin, dia ingin bertemu denganku. Kamu kembali dan tunggu aku. Aku akan menemuinya. Lin Bai segera keluar dari kegelapan dan siap untuk maju. Yin Jiuling mengikuti dan berbisik, orang yang ingin dia temui bukan hanya kamu, tapi juga aku. Aning dan Tiger Seven berdiri dan berkata, kami berkata, meskipun itu gerbang hantu hari ini, kami akan pergi bersama. Lin Bai memandang mereka bertiga dan berkata tanpa ekspresi, kalau begitu berhati-hatilah. Segera, mereka berempat keluar dari kegelapan, datang ke dunia bawah tanah, berjalan di jalan yang dikeluarkan oleh iblis darah, dan berjalan maju perlahan. Setan darah di kedua sisi, memamerkan gigi mereka dan menggeram ke arah 4 orang Lin Bai. Bahkan beberapa setan darah mengeluarkan air liur dari mulut mereka. Keempat orang Lin Bai berjalan melewati ruang gelap ini dan memasuki lorong lain. Setan darah di depan mereka masih memberi jalan bagi Lin Bai dan yang lainnya, dan membiarkan mereka berlari bebas di dunia bawah tanah ini. Setelah beberapa saat, Lin Bai berempat datang ke dunia bawah tanah yang lebih luas. Dan dunia di sini penuh dengan pilar darah merah dari langit.
Lin Bai mendongak dan melihat ada sekitar 10.000 kolom darah merah, dan ada iblis darah yang tak terhitung jumlahnya. Tepat di tengah bumi, di atas tanah, tergeletak mayat yang membusuk. Mayat ini tingginya lebih dari 100 zang. Bahkan jika akan membusuk, Lin Bai dan yang lainnya masih dapat melihat otot-ototnya yang tak tertandingi dan fluktuasi kekuatan yang tak ada habisnya dan menakutkan di sisa tubuhnya. Tapi mayat ini tidak memiliki kepala. Setan darah yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi tubuh dewa raksasa. Saat ini, di udara di atas tubuh dewa raksasa, di atas kursi naga perunggu, duduk seorang lelaki tua, mencibir pada 4 pria Lin Bai yang mendekat. Keempat pria Lin Bai juga memandang pria tua itu dan menatapnya. Lelaki tua itu berdiri dari kursi naga perunggu dan berkata sambil tersenyum, "Selamat datang di wilayah iblis darahku. Izinkan aku memperkenalkan diriku. Aku adalah pemimpin dunia iblis darah ini. Kamu bisa memanggilku Raja Iblis Darah, dan untuk kalian berempat, aku hanya tahu 2. Salah satunya adalah kamu, orang Tuntian. Dan kamu, Putra Samsara." Raja Iblis Darah berkata kepada Lin Bai dan Yin Jiuling. Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Apakah kamu sudah membuka pikiranmu?" Raja Iblis Darah berkata kepada Lin Bai sambil tersenyum, "Orang-orang Tuntian, aku dilahirkan jauh lebih tua darimu. Apakah ada yang salah dengan kebijaksanaan kelahiranku? Meskipun Iblis Darah hanyalah spesies yang bermutasi setelah kematian dewa raksasa. Kita tidak bisa berlatih, kita hanya bisa mewarisi sebagian kekuatan dewa raksasa. Tetapi jika kita meluangkan waktu, kita masih bisa meningkatkan kecerdasan kita." Lin Bai berkata, "Kamu ingin melihat kami datang." Raja Iblis Darah memandang Lin Bai dan berkata dengan suara rendah, "Tahukah kamu? Sejak kita lahir, kita hanya memiliki satu pikiran di benak kita, yaitu menghancurkan semua orang Tuntian di dunia. Tujuan kelahiran kita dan satu-satunya misi kita. Jadi, kamu harus mati." Raja Iblis Darah memandang Lin Bai dan berkata. Saat ini, Iblis Darah di tempat ini menyeringai pada Lin Bai. Aning dan Yin 9 Ling tiba-tiba melindungi di depan Lin Bai, dengan dingin melihat sekeliling. "Tetapi kamu dapat yakin hari ini bahwa aku tidak akan membunuhmu hari ini. Segel King He akan mati. Bagiku, segala sesuatu di dunia ini berada dalam jangkauanku." Raja Iblis Darah berkata dengan gembira. "Orang Tuntian, saya tahu apa yang Anda pikirkan. Anda datang ke sini hanya untuk mencari tahu berapa banyak darah iblis yang ada. Aku bisa memberitahumu secara langsung. Ada sekitar 200 juta iblis darah di sini. Dan kita tidak bisa berlatih, tapi kita telah mewarisi banyak kekuatan Tuhan yang besar. Sebagian besar kekuatan kita dimulai dari alam sendan, yaitu sebanyak 10.000 iblis darah yang telah memenangkan posisi teratas. Bahkan jika itu adalah iblis darah di Daojing, ada sekitar 100 lagi. Di dunia ini, hampir tidak ada eksistensi yang bisa menandingi kita." Raja Iblis Darah berkata sambil tersenyum ringan, "Oleh karena itu, saya menyarankan Anda untuk tidak terlalu memikirkannya." Bab 3172 Putra Reinkarnasi. Mendengar kekuatan Raja Iblis Darah meledak, sebanding dengan iblis darah teratas yang berjumlah lebih dari 10.000, iblis darah jalanan memiliki ratusan. "Saya khawatir kekuatan sekuat itu cukup untuk menyapu seluruh benua kuno. Tidak heran ada begitu banyak dunia kecil." Ketika para dewa raksasa jatuh ke dunia kecil akan ditempati oleh iblis darah dan menjadi wilayah iblis darah dalam beberapa tahun. Setan darah dan kekuatan yang begitu mengerikan, para pejuang di dunia kecil tidak bisa menolak keberadaannya. Lin Bai bertanya, "Kalau begitu, mengapa kamu ingin bertemu kami hari ini?" Raja Iblis Darah terkekeh, "Saya ingin memberi Anda kesempatan untuk hidup." Lin Bai terkekeh dan berkata, "Bukankah darah iblismu merusak pemandangan orang Tuntian? Misi kelahiranmu adalah untuk membunuh semua orang Tuntian.
Mengapa kamu ingin memberiku kesempatan untuk hidup hari ini? Raja Iblis Darah berkata, bagi mereka yang tidak punya kecerdasan, mereka sangat ingin membunuhmu, tapi bagiku, kamu punya kegunaan lain. Lin Bai bertanya, baiklah, aku sangat ingin tahu. Bagaimana kamu akan membiarkanku hidup? Raja Iblis Darah terkekeh, ini sangat sederhana. Aku ingin sesuatu. Selama kamu membawanya kepadaku, aku bisa berjanji bahwa setelah kita keluar dari masalah, kalian berempat bisa hidup. Apa? Tanya Anin. Dengan senyum misterius, Raja Iblis Darah memandang Lin Bai dan berkata, Istana Penciptaan Tuhan. Mata Lin Bai bersinar dan wajahnya dingin. Kuil Zhaohua ditempa oleh sisa jiwa King He dan diberikan kepada Cixianzong untuk menyimpan harta yang besar. Sekarang dipenuhi dengan harta Cixianzong. Sebelumnya, Istana Dewa Keberuntungan jatuh ke tangan Lin Bai. Kemudian, karena Lin Bai mendukung kebangkitan negara Shenwu dan membiarkan kerajaan Shenwu tumbuh untuk menghadapi iblis darah, dia memberikan istana itu kepada Bai Xiao Xiao untuk dikelola. Tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa kerajaan Shenwu bisa seperti saat ini dan mengimbangi dinasti penyihir agung dan Dongzhu. Separuh dari pujiannya adalah karena keberadaan Istana Dewa. Meskipun Aning dan Huki pernah mendengar tentang legenda Istana Dewa, mereka belum pernah melihatnya. Lin Bai bertanya, mengapa? Raja Iblis Darah berkata, jangan khawatir tentang itu. Bagaimanapun, saya ingin mendapatkan Istana Dewa, Anda hanya perlu membawanya ke saya. Lin Bai tertegun dan tidak menjawab. Yin Jiuling berkata pada saat itu, ya, tapi kita tidak hanya harus hidup, tetapi juga darah. Kolom, tulang dewa raksasa. Yin Jiuling melihat kolom darah yang bersinar di sekitar dan tulang dewa raksasa besar di tanah dan berkata dengan suara rendah. Mendengar ini, Raja Iblis Darah mencibir, kamu tidak memenuhi syarat untuk mendiskusikan persyaratan denganku. Jika kamu tidak setuju, tidak apa-apa. Hanya saja setelah kita keluar dari masalah, kita bisa meluangkan waktu untuk menemukan istana alam Tuhan. Yin Jiuling berkata, kita tidak dapat memiliki kolom darah, tetapi kita harus memiliki tulang dewa raksasa. Raja Iblis Darah dengan dingin memandangi 9 roh Yin dan berkata, putra reinkarnasi, jangan berpikir aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Kamu tidak ingin mengambil semuanya di sini. Yin Jiuling melihat bahwa Raja Iblis Darah telah mengetahui strateginya sendiri dan tidak banyak bicara. Sebaliknya, dia memandang Lin Bai dan tampak seperti biasa. Lin Bai memandang Yin Jiuling dan bertanya dengan suara rendah, apa gunanya? Yin Jiuling berkata, terkutuklah. Jika terjadi perang, itu akan sangat berguna. Melihat Lin Bai dan Yin Jiuling, Raja Iblis Darah segera berkata, baiklah, jika kamu tidak setuju, silakan pergi. Bagaimanapun, segel di sini akan mati paling lama dalam 2 bulan. Pada saat itu, ketika Iblis Darah keluar, dunia ini dapat dengan mudah diperoleh. Lin Bai memandang Raja Iblis Darah dan berkata dengan suara rendah, ayo pergi. Dengan itu, Lin Bai berbalik dan pergi bersama keempat pria itu. Raja Iblis Darah memandang Lin Bai dan berkata sambil tersenyum, orang-orang Tuntian, sebelum kita keluar dari masalah, kamu masih memiliki kesempatan untuk mempersembahkan Istana Penciptaan Dewa. Begitu kita keluar dari masalah, itu akan menjadi kematianmu. Lin Bai mendengar kata-kata Raja Iblis Darah, tanpa ragu-ragu, membawa keempat orang itu langsung ke punggung Bukit Ajaib. Setan Darah tidak menghentikan kepergian Lin Bai dan membiarkan mereka kembali ke Gunung Ajaib. Mengapa Raja Iblis Darah ingin membangun Istana Dewa? Aning bertanya dengan dingin. Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu. Pasti ada banyak alasan mengapa Raja Iblis Darah penting bagi Istana Para Dewa. Jika kita dapat menemukan Istana Para Dewa, mungkin kita dapat menemukan cara untuk menghadapi iblis darah itu, kata Anin Hu. Qi bertanya, Zhaohua Kuil adalah harta rahasia Cixianzong pada waktu itu,
yang disebut fondasi warisan. Benda ini telah lama menghilang dengan punahnya sekte Cixian. Bahkan jika kita ingin menemukannya, tidak ada jejak untuk menemukannya. Lin Bai menjawab, istana dewa ada di tangan Kaisar Xiao dari negara bagian Shenwu. Apa? Huqi dan An Ning terkejut. Mereka memandang Lin Bai dan bertanya, bagaimana kamu tahu? Aku memberinya hadiah. Lin Bai berkata dengan ringan. Harimau Tujuh dengan masam berkata, aku pergi, Lin Bai, kamu benar-benar murah hati ah. Lin Bai berkata tanpa ekspresi, saya akan mengirim istana dewa ke Bai Xiao Xiao untuk membantu kerajaan Shenwu tumbuh lebih kuat, dan membiarkan kerajaan Shenwu menangani iblis darah untuk saya di masa depan. Jadi begitu. Arning mengangguk sedikit. Lin Bai bertanya, Yin Jiuling, apa yang kamu ingin tulang dewa raksasa itu lakukan? Yin Jiuling berkata, melemparkan teknik terlarang. Jika perang dimulai, mungkin gerakan ini melarang keterampilan tersebut dan akan sangat berguna. Lin Bai berkata, jika ada pecahan tulang para dewa besar, bolehkah? Yin Jiuling menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak apa-apa. Lin Bai sedikit mengangguk. Pada saat itu, keempat pria itu terbang dan kembali ke tanah. Saudara senior Dongfang. Ketika Ni Xiong melihat keempat orang Lin Bai kembali, dia langsung menjadi pucat. Apakah Xiao Di ada di sini? Lin Bai meminta. Ni Xiong menganggukkan kepalanya dan berkata, baru saja menerima kabar bahwa Yang Mulia Xiao Di telah tiba di Gunung Ajaib. Sekarang dia sedang beristirahat di bekas 5 puncak dan 9 meter gunung ajaib. Lin Bai berkata, aku akan menemui Xiao Di dan Ni Xiong. Kamu bisa pergi ke Lingdong dan pergi ke makam Lin Bai dan membawa patah tulang para dewa raksasa dalam barisan ke Yin Jiuling. Ya, kakak senior timur. Ni Xiong mengangguk dan segera terbang ke Lingdong. Ayo pergi menemui Kaisar Xiao. Lin Bai segera membawa Yin Jiuling, Aining, Huqi, Lin Ye dan orang lainnya ke 5 puncak dan 9 meter gunung ajaib itu. 5 puncak dan 9 meter gunung ajaib juga merupakan kekuatan paling kuat di Lingdong. Namun, sejak Kaisar Xiao menyatukan wilayah semua negara, dia telah membuka jalan kuno di punggung bukit ajaib, memungkinkan seniman bela diri di Lingdong memasuki Lingnan sesuka hati. Pada titik ini, tidak ada seorang pun di timur dari 5 punggung bukit yang ingin belajar seni bela diri di Gunung Ajaib. Oleh karena itu, Wu Feng Jiuyuan menolak. Banyak seniman bela diri telah memasuki bagian selatan dari 5 punggung bukit. Bab 3173 Tentara Kerajaan Shenwu. Lin Bai, Yin Jiuling, An Ning, Lin Ye, Huqi, 4 orang langsung menuju Wu Feng Jiuyuan. Sekarang Yang Mulia Xiao Di secara pribadi berkendara ke Gunung Ajaib, dan seluruh Wu Feng dan Jiuyuan penuh dengan pasukan Shenwu. Lin Bai dapat melihat dari kejauhan di awan bahwa ada 2 jenis spanduk di antara para prajurit di bawah. Satu adalah bendera negara Shenwu, dan yang lainnya adalah bendera tentara Chu. Lin Bai jatuh di atas 5 puncak dan pergi ke aula. Setelah melihat Lin Bai, para prajurit di jalan berlutut dengan satu kaki dan berseru dengan hormat, lihat Tuan Pedang. Temui Tuan Pedang. Temui Tuan Pedang. Suara seperti gelombang teriakan bergema di atas 5 puncak. Bagi para jenderal dan prajurit pasukan keluarga Chu, status Lin Bai di hati mereka sama dengan status Sungai Chu dan Kaisar Xiao. Mungkin mereka tidak memiliki perasaan yang mendalam tentang Lin Bai terhadap tentara kerajaan Shenwu lainnya, tetapi karena tentara keluarga Chu adalah tentara yang dilatih di tepi Sungai Chu, mereka sangat menghormati Lin Bai. Di alun-alun, terdengar suara seperti ombak. Sungai Chu, mengenakan seragam militer, datang ke aula. Melihat kedatangan Lin Bai, dia mengepalkan tinjunya dan berseru, Tuan Pedang. Lin Bai memandangi Sungai Chu. Dia telah bertarung di luar sepanjang tahun, yang membuatnya terlihat semakin tua, dan dia juga meninggalkan sampah. Dia terlihat tenang dan pendiam, dan matanya tajam. Dia benar-benar merasa menjadi pangeran berpangkat tinggi.
Lin Bai berjalan mendekat sambil tersenyum, menepuk bahu Sungai Chu dan berkata sambil tersenyum, sekarang semakin seperti seorang pangeran. Chu Jiangliu berkata sambil tersenyum, hahaha, teman-teman, kita semua ingin tumbuh dewasa, bukan? Lin Bai sedikit mengangguk. Aliran Sungai Chu berkata, Tuan Pedang, tolong, Kaisar Xiao telah menunggu lama sekali. Lin Bai, dengan wajah serius, berjalan ke aula. Setelah melangkah ke aula, Lin Bai melihat aula itu penuh dengan pegawai negeri di sebelah kiri dan perwira militer di sebelah kanan. Bai Xiao Xiao berdiri di posisi tinggi, mengenakan jubah kekaisaran, dengan wajah dingin. Dia melihat Lin Bai masuk. Kepala menterinya adalah Sang Lang, guru nasional. Dia adalah seorang perwira militer Jiangchu. Lin Bai masuk, mengepalkan tinjunya dan berseru, Kaisar Xiao. Bai Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, tidak ada upacara. Sang Lang tertawa dan berteriak, saya telah melihat Tuan Pedang. Saat Sang Lang memberi hormat, menteri lainnya mengikuti, mengepalkan tangan dan berteriak, lihat Tuan Pedang. Adapun perwira militer, Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, semuanya gratis. Bai Xiao Xiao mengangguk dengan lembut dan berkata, sesuai perintahku tadi, kamu turun untuk bersiap. Aliran Sungai Chu dan Raja Pedang akan tetap ada. Bai Xiao Xiao memerintahkan untuk tiba. Patuhi perintahnya. Segera sekelompok pegawai negeri dan perwira militer pensiun, dan Sang Lang pun pergi. Di aula, hanya beberapa orang, seperti Lin Bai, Yin Jiuling, Hu Qi, Aning, Lin Ye, Chu Jiangliu dan Xiao Di, yang tertinggal. Setelah semua orang pergi, Xiao Di turun dari kursi naga dan mendekati Lin Bai. Dia berbisik, situasi di Gunung Ajaib sepertinya tidak optimis. Ini jauh lebih lambat dari yang kita perkirakan, kata Lin. Bai Xiao Xiao menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, kamu memberitahuku bahwa sekitar 10 tahun lagi, iblis darah akan lahir, tapi sekarang sudah lebih dari 10 tahun. Tampaknya segel di Gunung Ajaib tidak dapat menyegelnya. Chu Jiangliu memeluk tinjunya dan berkata, sekarang bukan waktunya untuk mengatakan ini. Jika iblis darah lahir, itu pasti akan menyebabkan kekacauan di Dongzhou. Terlebih lagi, kerajaan Shenwu kita adalah tempat yang paling dekat dengan Gunung Ajaib. Begitu darah jika iblis diluncurkan, orang pertama yang menanggung bebannya pastilah kerajaan Shenwu kita. Lin Bai bertanya, Xiao Xiao, berapa banyak pasukan yang kamu bawa dari kerajaan Shenwu? Bai Xiao Xiao berkata, tentara Chu, 50 juta. Tentara kerajaan, 30 juta. Pasukan naga, 30 juta. Pasukan pola naga, 30 juta. Pedang Shenwu Shenying, 30.000. Ini mungkin pasukan yang tiba di punggung Bukit Ajaib sekarang. Lin Bai mengerutkan kening mendengar kata-kata Bai Xiao Xiao. Bai Xiao Xiao berkata, setelah kerajaan Shenwu dan dinasti Dawu diperintah oleh sungai, saya akan mengintegrasikan pasukan kerajaan Shenwu lagi. Sekarang di kerajaan Shenwu, hanya tentara Chu, tentara kerajaan surgawi, tentara naga kekaisaran, dan tentara kekaisaran pola naga yang dapat dianggap sebagai tentara kartu truf. Selain itu, ada banyak markis yang memegang kekuatan militer di tangan mereka, tapi mereka jauh lebih lemah dari 4 legiun ini. Chu Jiangliu berkata kepada Lin Bai saat ini, Tuan Pedang, ini adalah pasukan terkuat yang dapat dimobilisasi dari kerajaan Shenwu kita. Bukankah itu cukup? Lin Bai bertanya, saya tidak bermaksud begitu. Maksud saya Xiao Xiao, Anda telah memindahkan begitu banyak pasukan. Bagaimana dengan perbatasan Shenwu? Jika saat ini dinasti Dawu mulai menyerang wilayah tersebut, dan kekuatan utama Shenwu kerajaan semuanya berada di punggung bukit yang ajaib, bagaimana dengan wilayah kerajaan Shenwu? Bai Xiao Xiao berkata, saya tidak bisa mengendalikan terlalu banyak. Kita harus berperang dalam perang punggung bukit ajaib. Ini juga merupakan perjanjian yang Anda buat dengan saya ketika Anda mendukung kebangkitan Shenwu. Lagi pula, perang ini bukan hanya untukmu.
Jika iblis darah dari gunung ajaib tidak terpecahkan, cepat atau lambat, iblis darah akan menjadi masalah besar bagi kerajaan Shenwu. Bai Xiao Xiao berkata dengan tegas. Lin Bai mendengar bahwa Bai Xiao Xiao datang ke punggungan ajaib dengan hampir 100 juta tentara, yang jelas merupakan kekuatan tempur terkuat di negara bagian Shenwu. Namun dengan cara ini, pertahanan perbatasan Shenwu pasti kurang. Begitu dinasti penyihir agung menyerbu, kerajaan Shenwu bahkan tidak akan memiliki kekuatan untuk melawan. Lin Bai berkata dengan dingin, sepertinya kita harus menyelesaikan darah iblis ini secepat mungkin. Bai Xiao Xiao bertanya, Lin Bai, apa yang dapat kamu lakukan? Lin Bai berkata, ini sangat sederhana, dua cara, satu keberhasilan, dapat menyelesaikan iblis darah. Apa yang bisa kita lakukan? Chu meminta. Lin Bai memandang kerumunan dan berkata, cara pertama adalah membasmi semua darah iblis, untuk menghindari masalah di masa depan. Sekarang ketika iblis putih datang untuk membunuh, kami tidak percaya bahwa semua iblis darah datang untuk membunuh iblis putih. Aliran Sungai Chu terkejut dan berkata, Tuan Pedang, Anda turun untuk melihat. Lin Bai mengangguk sedikit, aning benar. Jika kamu ingin membunuh semua Blood Demon, itu hanya cara kedua. Bai Xiao Xiao memandang Lin Bai dan bertanya, apa cara kedua? Lin Bai berkata, segel darah iblis itu lagi. Bai Xiao Xiao mengerutkan kening dan berkata, tapi itu tidak mudah. Kamu mengatakan bahwa segel iblis darah di sini dipasang oleh tetua King He sendiri. Dengan kultivasinya yang kuat, dia dapat menyegel iblis darah, tapi kita. Kata Lin Bai, awalnya aku tidak yakin bisa menyegel Blood Demon, tapi setelah aku turun menemui Blood Demon King, dia sepertinya memberiku pilihan yang bagus. Pilihan apa? Bai Xiao Xiao bertanya pada. Lin Bai berkata, Istana Alam Tuhan. Bab 3174 Ular Naga yang Menelan Langit. Istana Ciptaan Tuhan. Lin Bai berkata dengan suara rendah. Bai Xiao Xiao mengerutkan kening, memandang Lin Bai, dan berkata, sekarang waktunya. Jangan menjual kuncinya. Kamu bisa mengatakannya secara langsung jika kamu punya cara. Lin Bai berkata, saya belum yakin. Saya harus pergi ke Istana Dewa untuk melihatnya. Xiao Xiao, apakah kamu sudah membawa token untuk memasuki Istana Dewa? Bai Xiao Xiao mengeluarkan token dari tas penyimpanannya, menyerahkannya kepada Lin Bai, dan berkata, karena kamu memberiku token utama Istana Dewa, aku selalu membawanya. Lin Bai mengambil token itu dan berkata, karena Raja Iblis Darah sangat ingin mendapatkan Istana Dewa, pasti ada sesuatu di istana yang dia inginkan, atau sesuatu yang dia takuti. Aku akan pergi ke Istana Dewa untuk mencari tahu. Mungkin aku akan menemukan sesuatu. Sebelum saya kembali, saya ingin Anda lebih memperhatikan setiap gerakan di gunung ajaib itu. Lin Bai berkata pada Bai Xiao Xiao dan Yin Jiuling. Bai Xiao Xiao sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, pergilah. Pikiran Lin Bai segera bergerak, dan tanda Istana Dewa di tangannya berkedip, membuat tubuh Lin Bai langsung menghilang di aula. Setelah bertahun-tahun, Lin Bai datang ke Istana Dewa lagi. Berdiri di Istana Dewa Alam, Lin Bai langsung berseru, Tuan Yueng, apakah Anda masih di sana? Di depan Lin Bai, sesosok tubuh melintas, dan seekor Yueng dengan jas hujan sabut muncul di depan Lin Bai, mengepalkan tinjunya dan berteriak, teman kecil Lin Bai, sudah lama tidak bertemu. Lin Bai berkata terus terang kepada Yueng, Tuan Yueng, Anda adalah roh dari Istana Dewa. Anda tahu segalanya di sini, bukan? Yueng mengangguk dan berkata, ya. Yueng ini adalah roh dari Istana Dewa. Pada awalnya, Lin Bai telah tercerahkan olehnya ketika dia belajar dari gurunya di Gunung Ajaib. Setelah itu, Lin Bai menjadi penguasa Istana Dewa, dan Yueng juga memuja Lin Bai. Setelah Lin Bai menyerahkan istana kepada Bai Xiao Xiao, dia tidak pernah datang ke istana. Lin Bai berkata, tempat ini ditempa oleh tetua tuntian kami, King He.
Saya datang ke sini untuk mengetahui apakah ada cara untuk menghadapi iblis darah ketika dia memalsukan istana dewa. Ketika Yu Weng mendengar kata-kata Lin Bai, dia terkekeh. Saya sudah menduga bahwa pasti karena kekacauan darah iblis itulah Anda datang ke istana dewa lagi. Kalau begitu, ikutlah denganku. Yu Weng segera mengangkat tangannya dan menemukan jalan entah dari mana di istana alam. Yu Weng membawa Lin Bai ke jalan kuno dengan warna-warni. Di ujung jalan kuno, ada sekilas gerbang kuno yang diblokir oleh lapisan segel terlarang. Ini adalah cara yang ditinggalkan oleh penguasa rumput hijau untuk menghadapi iblis darah, tetapi hanya orang berkebangsaan Tuntian yang bisa masuk ke sini. Kata pemilik ikan. Lin Bai mendengar perkataan Yu Weng, seketika leng, berjalan ke pintu depan, telapak tangan keluar, tekan pintu, seketika tubuh jiwa pedang walet berkedip. Di depan gerbang lama yang penuh debu, sebuah retakan terbuka. Lin Bai langsung melangkah ke dalamnya. Ketika Lin Bai masuk, gerbang dibanting hingga tertutup. Di dalam pintu, gelap. Sepertinya segel darah iblis tidak bisa disegel. Untungnya, sepertinya aku telah menemukan orang-orang dari klan Tuntian. Dalam kegelapan, sebuah suara terdengar. Lin Bai mendengar suara ini, sangat familiar, dan segera berseru, Tuan King He. Kita harus tahu bahwa sisa jiwa King He di medan pertempuran Cixianzong dihancurkan untuk menyelamatkan nyawa Lin Bai. Disinilah Lin Bai selalu merasa bersalah. Dalam kegelapan, nyala api berkobar untuk menerangi kegelapan di sekitarnya. Lin Bai melihat dalam cahaya lilin merah api itu, sesosok tua memandang Lin Bai dengan senyuman di wajahnya. Tuan King He, ini benar-benar kamu. Kata Lin Bai bersemangat. King He berkata sambil tersenyum, ini aku, tapi ini bukan aku. Apa yang kamu lihat sebelumnya, itu seharusnya menjadi bagian dari jiwaku yang tersisa di medan perang Cixianzong. Yah, teman-teman, aku tidak punya banyak waktu. Saat kamu membuka pintu ini, aku hanya bisa bertahan selama 3 jam. Dalam 3 jam, aku akan berada di dalam debu. Selanjutnya, kamu harus mendengarkan dengan jelas. Aku akan mengajarimu cara menghadapi iblis darah. King He berkata dengan cepat. Lin Bai tidak menyela King He, dengarkan baik-baik. King He berkata, sejak kamu datang ke sini, itu berarti iblis darah telah disegel. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, segel di punggung bukit ajaib sudah mulai kendor. King He sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, iblis darah adalah inkarnasi dari darah para dewa raksasa. Mereka akan mewarisi kekuatan banyak dewa raksasa. Begitu mereka lahir, mereka akan memiliki kekuatan tak terbatas. Sulit untuk membunuh semua dewa raksasa. Iblis darah hanya dengan tingkat seni bela diri di tanah kuno. Tapi bukan berarti tidak ada jalan keluar. King He berkata dengan ringan. Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang bisa saya lakukan? King He tersenyum dan mengeluarkan bola ringan dari tangannya. Lin Bai melihat ke arah kelompok cahaya, ada monster yang lebih mirip naga daripada naga, seperti ular tetapi bukan ular. Apa ini? Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu. King He berkata, ini adalah semangat bela diri saya, telanlah naga dan ular langit. Lin Bai mengerutkan kening dan menatap King He dengan keraguan di wajahnya. King He berkata dengan suara rendah, ketika saya tahu bahwa saya akan mati, saya berpikir bahwa iblis darah akan membawa kolera yang tak ada habisnya ke dunia ini. Oleh karena itu, saya mengeluarkan jiwa saya sendiri dan membuat senjata ajaib untuk membunuh iblis darah. Kau ambil roh bela diriku dan letakkan di atas tulang para dewa raksasa. Lalu, rohku akan digunakan sepenuhnya. Akibatnya, kekuatan melahap roh bela diri akan menghancurkan seluruh gunung ajaib dan bahkan puluhan jutaan mil di sekitarnya dalam sekejap. Kekuatan menelan akan menghancurkan bumi, langit, dan kehampaan di sekitar gunung ajaib dalam sekejap. Pada saat itu, darah iblis di tempat ini dihancurkan secara alami. Hijau dia akan berada di tangan kelompok cahaya,
ke Lin Bai, kata cahaya. Lin Bai mengambil alih cahaya itu, dan wajahnya sedikit tenggelam. King He berkata sambil tersenyum ringan, apakah kamu mengatakan bahwa karena aku sudah menemukan cara yang baik, mengapa aku harus memanjakan pertumbuhan darah iblis di tahun-tahun itu, daripada membunuh semua darah iblis secara langsung dengan menggunakan roh bela diri? Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, ya. King He berkata, ketika dewa raksasa baru saja mati, jumlah iblis darah tidak begitu banyak. Pada saat itu, saya telah mendukung kebangkitan Cixianzong. Menurut kekuatan Cixianzong, seharusnya tidak sulit untuk menghancurkan iblis darah. Tetapi pada akhirnya, Cixianzong memberontak dan tidak ingin menghancurkan iblis darah, yang menyebabkan pertumbuhan iblis darah secara gila-gilaan dan mencapai situasi yang tidak terkendali. Bab 3175. Saya harap semuanya berjalan dengan baik. Mendengar kata-kata sisa jiwa King He, Lin Bai tiba-tiba terbangun saat itu. Pada saat itu, sisa jiwa King He mendukung kebangkitan Cixianzong. Pada saat itu, Cixianzong berjanji akan membunuh semua darah iblis demi King He. Namun kemudian, darah iblis tersebut tidak bersedia untuk menghancurkan darah iblis tersebut karena dia tidak bersedia untuk menghancurkan darah iblis tersebut karena kurangnya hati. Akibatnya, iblis darah tumbuh dengan gila-gilaan dan mencapai titik di luar kendali King He. Dia melewatkan kesempatan bagus untuk membunuh iblis darah, sehingga iblis darah membantai seluruh keluarga Cixianzong. King He juga berkata, ada faktor penting lainnya. Begitu ular nagaku menelan langit, dalam jarak puluhan juta mil di sekitar punggung bukit ajaib, ia akan dimakan dan dihancurkan dalam sekejap. Pada saat itu, banyak prajurit di sini yang akan mati di bawah semangat bela diriku. Dengan kata lain, begitu jiwaku lahir, sepertiga dari seluruh wilayah akan dihancurkan oleh jiwaku. Jika roh itu dilepaskan pada saat itu, apa perbedaan antara aku dan iblis darah? Kelahiran iblis darah juga membunuh, dan semangat bela diriku juga membunuh. Tapi sekarang berbeda. Darah iblis belum membuka segelnya. Sekarang kamu dapat menemukan cara untuk mengevakuasi para prajurit dari jarak puluhan juta mil di sekitar gunung ajaib. Ini bisa mengurangi banyak korban tak berdosa. King He berkata dengan suara rendah. Lin Bai memandangi kelompok cahaya seukuran kepalan tangan di tangannya dan berkata dengan suara rendah, dengan cara ini, segalanya akan menjadi lebih sederhana. King He berkata sambil tersenyum, apakah itu sederhana? Itu tidak sederhana. Kamu harus ingat bahwa semangat bela diri suamiku hanya dapat memainkan peran ajaib pada mayat dewa raksasa. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, mengapa? King He berkata, Dewa Agung telah mati, tetapi kehendaknya masih hidup. Jika roh prajurit orang tua itu gagal menyebar ke tulang dewa raksasa, kehendak Dewa Agung akan muncul di benaknya. Pada saat itu, keinginan ini akan melawan kekuatan jiwa prajurit tua itu. Artinya, ketika semangat bela diri saya menyebar di tulang dewa raksasa, bahkan jika kehendak dewa raksasa terbangun, semangat bela diri saya akan segera melahapnya. Dan jika itu dikerahkan di tempat lain, kemauan besar akan melawan kekuatan prajurit lama dan menyelamatkan banyak iblis darah dari kematian. Apakah kamu mengerti? King He berkata dengan suara rendah. Lin Bai berkata, artinya, aku akan membawa rohmu ke markas iblis darah, dan menyebarkan roh pada kerangka dewa raksasa, untuk menghancurkan kemauan pada kerangka dewa raksasa. King He menganggukkan kepalanya dan berkata, ya, tapi itu sangat berbahaya. Saat kamu mengaktifkan semangat bela diriku, kamu hanya punya 10 waktu bernapas untuk melarikan diri. Setelah 10 napas, jiwaku akan langsung melahap puluhan juta mil bumi. Lin Bai berkata, dalam 10 napas, aku harus melarikan diri puluhan juta mil. Tidak mungkin. King He menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak mungkin. Jika kamu tidak dapat melarikan diri, kamu hanya dapat dikuburkan dengan setan darah. Jika kamu tidak menghancurkan iblis darah,
Begitu iblis darah membuka segelnya, kamu harus tahu bahwa tanah kuno akan menjadi pemandangan seperti itu. Kamu tidak hanya akan mati di tangan iblis darah, tetapi juga kerabat dan temanmu akan mati di tangan iblis darah. Tanah kuno ini akan menjadi surga iblis darah. King He berkata dengan suara rendah. Saat ini, cahaya di King He berangsur-angsur meredup dan perlahan menghilang di depan Lin Bai. Umatku, ini adalah kesalahanku pada awalnya, yang telah membawa banyak masalah ke duniamu. Aku sangat menyesal, tapi aku juga memberikannya. Anda tahu cara menghadapinya, itulah satu-satunya cara saya bisa menebus dunia ini. Aku punya banyak permintaan maaf yang ingin kukatakan pada dunia, tapi aku tidak punya kesempatan. Saya harap Anda dapat menghargai dunia Anda. Maaf, tanah kuno. Pada saat hantu King He menghilang, dia meminta maaf kepada tanah kuno. Darah iblis dibawa oleh King He, jadi setelah dia meninggal, dia tidak segan-segan mengambil risiko kepunahan roh dan roh, tetapi juga meninggalkan banyak cara untuk menghadapi iblis darah. Melihat hantu King He menghilang di depannya, wajah Lin Bai menjadi dingin, dan dia menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Penatua King He, kamu dan aku semua adalah orang-orang Tuntian. Maafkan aku dan minta maaf. Aku menggantikan kampung halamanku, duniaku, tanah kunoku, dan aku juga memahamimu atas nama tanah kuno. Selanjutnya, saya akan mencoba mencari cara untuk menghancurkan semua darah iblis di sini." Lin Bai memasukkan ular naga hari layang-layang rumput hijau ke dalam tas penyimpanan, dan keluar dari pintu. Yueng sedang menunggu di luar. Melihat Lin Bai keluar, dia bertanya, "Bisakah kita menemukan jalan?" Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, "Tuan Yueng, suruh aku keluar." Yueng sedikit menganggukkan kepalanya dan berkata, "Saya harap semuanya berjalan baik, jika tidak, iblis darah akan menjadi bencana terkuat di negeri kuno." Lin Bai berkata sambil tersenyum pahit, "Saya harap semuanya berjalan baik." Lin Bai, dengan kilatan cahaya putih, meninggalkan istana alam dan muncul kembali di 5 puncak dan 9 halaman. Bai Xiao Xiao, Yin Jiuling, Huqi, Aining, Chu Jiangliu dan orang lain menantikan kemunculan Lin Bai. Mereka semua senang dan bertanya, "Lin Bai, apakah kamu pernah menemukan cara untuk menyegel darah iblis?" Lin Bai menggelengkan kepalanya dan berkata, "Meskipun saya tidak menemukan cara untuk menyegel darah iblis, saya menemukan jalannya." Bai Xiao Xiao bertanya, "Apa yang bisa kulakukan?" Lin Bai mengeluarkan ular naga langit dari tas penyimpanannya dan memberitahu semua orang kata-kata sisa jiwa rumput hijau. Setelah mendengar ini, Aning dengan cepat menggoyangkannya kepala dan berkata, "Itu tidak mungkin sama sekali." Tiger 7 juga berkata, "Ya, tidak mungkin melakukan sesuatu. Belum lagi benda ini harus ditempatkan pada tulang dewa raksasa, yang dilindungi oleh ratusan juta setan darah di kedalaman dunia bawah tanah. Jika kamu ingin menerobos semua darah iblis dan mendapatkan tulang dewa raksasa, itu sangat manusiawi. Ia akan rata dengan tanah dan ditelan dalam 10 napas dan puluhan juta mil di sekitar gunung ajaib. Maka semua prajurit di sini akan dihancurkan dengan iblis darah. Lin Bai, kamu akan mati di tangan ular naga." Chu Jiangliu berkata, "Tidak hanya itu, tetapi juga semua pasukan kerajaan Shenwu akan mati di tangan ular naga Tuntian. Jika kita menarik semua pasukan sekarang, siapa yang dapat merobohkan penghalang iblis darah dan mengirim ular naga langit menelan ini ke dalamnya?" Wajah Bai Xiao Xiao memadat dan berkata, "Pasukan kerajaan Shenwu tidak akan mundur. Selama iblis darah tidak dipadamkan, pasukan negara bagian Shenwu tidak akan meninggalkan punggung bukit ajaib. Selain itu, harus ada pengorbanan dalam perang. Lin Bai, jika kamu sudah punya cara, aku bisa mengorbankan setengahnya." Dari pasukan kerajaan Shenwu yang datang ke Gunung Senjiling hari ini, atau bahkan lebih banyak lagi orang. Bai Xiao Xiao berkata dengan tegas. Lin Bai berkata dengan dingin,
masalah ini masih perlu dipertimbangkan untuk waktu yang lama. Sekarang, setelah kita pergi ke tulang dewa raksasa dan meletakkan naga dan ular yang tertelan, bagaimana cara mengungsi, bagaimana memastikan penarikan pasukan Shenwu, dan bagaimana memastikan evakuasi kita, semua memerlukan perencanaan yang lambat. Tapi untungnya, sekarang iblis darah itu berjarak sekitar 2 bulan lagi untuk membuka segelnya. Dalam 2 bulan, kita seharusnya bisa rukun satu sama lain.